Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sifat keperiodikan unsur. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa sistem periodik unsur berdasarkan Henry Moseley itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom atau kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat kimia dan fisika. Makanya kita perlu membahas sifat keperiodikan unsur ini. Adapun sifat keperiodikan yang akan kita bahas, yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua keelektronegatifan, yang ketiga adalah energi ionisasi, yang keempat afinitas elektron, dan yang kelima adalah logam dan non-logam. Ini sifat keperiodikan yang akan kita bahas. Kita bahas yang pertama adalah jari-jari atom. Di mana jari-jari atom di sini adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron yang ditempati elektron, ya. Kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Nah, misalkan di sini kita punya inti atom. Di sini yang terakhir ini ada kulit terakhir dan nanti di sini ada elektron. Nah, jarak dari inti sampai elektron terluar itu disebut dengan jari-jari atom. Nah, bisa kita lihat di tabel jari-jari atom berikut. Kita lihat dalam satu golongan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu meningkat, jari-jari atomnya meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah kulit, ya. Jadi semakin banyak jumlah kulitnya, maka jari-jari atomnya semakin besar. Nah, kebaliknya di sini dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Padahal dalam satu periode itu jumlah kulitnya sama. Kalau periode 2, ya kulitnya sama-sama ada 2. Nah, harusnya kan jari-jari atomnya sama karena jumlah kulitnya sama. Tapi ternyata di sini semakin bertambahnya elektron valensi, ya, jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak elektron valensinya, maka tarik-menarik antara inti dengan elektron terluar itu akan semakin kuat. Sehingga jari-jari atomnya akan mengecil, ya. Jadi meskipun jumlah kulitnya sama, tapi jari-jari atomnya berbeda. Semakin banyak elektron valensinya, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, di sini tadi ya yang sudah dijelaskan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Sekarang kita akan membahas tentang contohnya, ya, bagaimana contoh penerapannya. Di sini diketahui 4 unsur, ya. Diketahui 4 unsur berikut. Ada unsur A, B, C, dan D. Urutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari atom dan buatlah grafiknya. Nah, kalau berdasarkan kenaikan berarti nanti kita urutkan dari yang jari-jari atomnya terkecil sampai terbesar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita konfigurasikan dulu. Ya, konfigurasikan yang A itu 7 berarti 2, 5. Kalau B 8 berarti 2, 6. C 12 berarti 2, 8, 6. Oh, salah ya. 2, 8, 2. Terus D itu 15. Berarti 2, 8, 5. Ya. Nah, ini konfigurasinya. Nah, tadi kita bahas bahwa semakin banyak jumlah kulitnya, jari-jari atom itu semakin besar. Nah, berarti yang paling besar di sini adalah yang jumlah kulitnya paling banyak. Nah, berarti yang paling banyak di sini adalah C sama D. Karena di sini jumlah kulitnya ada 3. Sedangkan yang paling kecil berarti yang jumlah kulitnya lebih sedikit. Nah, berarti di sini yang lebih kecil antara A sama B. Tadi sudah dijelaskan pula, jika jumlah kulitnya sama, maka lihat elektron valensinya. Semakin besar elektron valensinya, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Maka di sini yang paling kecil itu adalah B. Karena jumlah kulitnya ada 2 dan elektron valensinya 6. Yang kedua itu adalah A. Yang ketiga itu adalah D. Dan yang keempat itu adalah C. Nah, ini kalau diurutkan berdasarkan kenaikan jari-jari atom. Selanjutnya,
kalau kita buat grafik, misalkan ini ada A, B, C, D. Ini tidak lurus ya. Nah, kalau kita buat grafiknya ini, anggap saja lurus. Ini A, B, C, D. Nah, misalkan A itu jari-jari atomnya di sini. Sekarang kita bandingkan sama B. A sama B itu lebih besar A. Artinya B itu di bawah A. Nah, di sini. B sama C itu lebih tinggi C. Tapi si C itu lebih tinggi juga dari A. Maka si C itu di sini. Maka nanti grafiknya seperti ini. C sama D itu lebih besar C. Berarti D ini di bawah C, tapi masih di atas A. Nah, berarti kemungkinan di sini. Nah, berarti kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah tentang jari-jari atom. Jadi semakin banyak jumlah kulit, maka jari-jari atom semakin besar. Jika jumlah kulitnya sama, semakin besar elektron valensi, jari-jari atom semakin kecil. Tuh. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Ya, jadi ketika akan melepaskan satu elektron valensi, maka nanti butuh energinya berapa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah tabel elektron valensi, jumlah elektron valensi. Secara garis besar, elektron valensi dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Sedangkan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Ya. Nah, di sini muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, dan elektron terluar sulit lepas. Maka energi ionisasi besar. Ya. Kalau ke bawah, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka energi ionisasi kecil. Tadi ya, jari-jari atom itu dari atas ke bawah semakin besar. Artinya jarak antara inti dan elektron terluar itu semakin jauh. Sehingga tarik-menariknya itu lemah. Makanya energi ionisasinya kecil. Ya. Nah, contoh di sini, diketahui unsur-unsur periode ketiga. Ini dalam satu periode. Tadi dalam satu periode itu, umumnya energi ionisasinya dari kiri ke kanan itu semakin besar. Ya. Nah, sekarang di sini buatlah grafik hubungan nomor atom dan energi ionisasi. Nah, caranya nanti meskipun dari kiri ke kanan semakin besar, tapi nanti ada beberapa pengecualian. Nah, perlu kita ingat di sini nanti P itu stabil dalam kondisi bisa penuh, bisa setengah penuh. Ya. Jadi P itu stabilnya bisa penuh, bisa setengah penuh nanti kalau dalam energi ionisasi ini. Penuh itu nanti lebih stabil daripada setengah penuh. Nah, itu kata kuncinya nanti untuk menunjukkan energi ionisasi. Nah, sekarang kita konfigurasikan dulu yang semuanya. Ini ada Na 11, berarti ini 1s2, 2s2, 2p, atau kita singkat saja ya konfigurasi elektronnya. Ini singkat pakai neon. Ini 3s1, ini Mg 12 neon, 3s2, terus ada Al 13, ini neon, 3s2, 3p1, terus ada Si 14, ini ada neon, 3s2, 3p2, ada P15, ini ada neon, 3s2, 3p3, ada S16, ini neon, 3s2,
3P4, ada Cl 17, ini neon 3S2 3P5, sedangkan terakhir ada Ar, ya, argon 18, itu neon 3S2 3P6. Nah, ini nanti kita bisa buat grafiknya. Ini ada nomor atomnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini yang pertama, Na, dia melepas satu elektron. Nah, kita anggap saja posisinya di sini. Mg, karena di sini elektron valensinya S-nya pangkat 2, berarti dia melepas 2 elektron. Na melepas 1 elektron, Mg melepas 2 elektron. Sudah jelas energinya akan lebih besar Mg, karena Mg itu melepasnya 2 elektron. Nah, berarti posisi Mg itu lebih tinggi energi ionisasinya. Nah, Al di sini ujungnya P. P-nya pangkat 1, artinya nanti dia akan melepas 1. Nah, Mg di sini melepas 2, sedangkan Al melepas 1. Berarti Al energi ionisasinya lebih rendah dibandingkan Mg. Nah, berarti nanti turun. Nah, ke sini. Sekarang Si. Kita bandingkan dengan Al. Al kan melepas 1, sedangkan Si melepas 2. Sudah jelas energinya lebih besar Si. Maka nanti akan meningkat lagi. Tapi lebih tinggi daripada Mg, ya. Nah, ini tadi Si di sini. Sekarang P. P di sini P ya, melepas 3 elektron. Melepas 3 elektron berarti lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Si yang melepas 2 elektron. Nah, ini. Selanjutnya, tadi sudah kita bahas di sini, P itu stabilnya penuh sama setengah penuh. Nah, P itu kan penuhnya kalau elektronnya itu ada 6. Setengah penuhnya itu ada 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang S ini kan elektron valensinya di sini, elektron di P-nya 4. Nah, supaya stabil, berarti kan harus jadi 3. Berarti dia akan melepas 1. Artinya, S di sini energi ionisasinya lebih rendah daripada P. Maka nanti akan turun lagi. Di sini. Sekarang Cl. Cl ini elektronnya 5 di P. Supaya stabil, berarti jadi setengah penuh atau jadi 3, maka harus melepas 2. Maka nanti akan naik lagi. Nah, naik lagi. Selanjutnya, Ar. Ar ini di sini udah stabil. Kalau sudah stabil, maka energi ionisasinya akan tinggi. Maka di sini. Nah, berarti nanti kalau kita buat grafik, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik lagi. Nah, ini adalah grafik energi ionisasi, ya. Nah, jadi perlu kita ingat lagi di sini, Na dia melepas 1, Mg melepas 2, Al melepas 1 lagi, Si melepas 2, P stabil. Ya, P itu stabil, makanya nanti dia tinggi. S melepas 1, Cl melepas 2, Ar stabil, maka tinggi lagi. Nah, ini adalah grafik energi ionisasi. Kalau kita lihat dari grafiknya, emang cenderung naik. Hanya ada pengecualian, nanti dia turun di Al sama di Si. Nah, selebihnya dia akan naik lagi. Gitu ya. Sifat keperiodikan yang selanjutnya itu adalah afinitas elektron, di mana afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Unsur yang mempunyai afinitas elektron negatif cenderung bersifat yang pertama lebih mudah
menangkap elektron. Lebih stabil membentuk ion negatif, lebih bersifat non-logam. Sedangkan unsur yang mempunyai afinitas elektron positif akan bersifat lebih mudah melepas elektron, lebih stabil membentuk ion positif, lebih bersifat logam. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung lebih besar. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, itu semakin kecil. Nah, ini ada alasannya. Semakin muatan inti bertambah. Ya, dalam satu periode itu muatan inti bertambah. Tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektron semakin besar. Jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti makin lemah, maka afinitas elektron makin kecil. Contoh di sini, perhatikan data afinitas elektron berikut. Unsur X dan unsur Y dengan masing-masing elektron valensi. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan adalah titik-titik. Oke, kita identifikasi aja dulu dari unsur X. Ya, unsur X, dia bernilai positif afinitas elektronnya, sehingga dia cenderung untuk melepas elektron. Terus dia kalau ini cenderung bermuatan positif, ya, akan berbentuk ion plus. Nah, nanti kita buatnya X plus. Ya, untuk mencapai stabil, dia cenderung berion positif. Lalu dia cenderung bersifat logam. Nah, berarti nanti kalau unsur Y itu kebalikannya. Nah, kita coba cek yang A. Ion X- lebih stabil daripada atom X. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena X ini untuk stabil dia cenderung bermuatan positif, ya, membentuk ion positif. Sedangkan di jawaban di sini ionnya ion negatif. B. Ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Nah, betul. Karena kan Y itu nanti untuk stabil cenderung membentuk ion negatif. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Nah, ini cara menjawab tentang afinitas elektron. Selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Jadi kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, yang menarik elektron itu adalah non-logam. Makanya nanti yang non-logam keelektronegatifannya itu lebih besar daripada logam. Nah, di sini ada data data keelektronegatifan. Kalau kita lihat dalam satu periode ini, keelektronegatifannya dari kiri ke kanan itu meningkat, ya. Sedangkan dari atas ke bawah itu cenderung berkurang, ya. Nah, makanya di sini dalam satu periode keelektronegatifannya bertambah. Sedangkan dalam satu golongan keelektronegatifannya berkurang. Nah, di sini ada catatan golongan 8A tidak memiliki keelektronegatifan. Kenapa tidak memiliki keelektronegatifan? Karena golongan 8A itu udah stabil. Jadi kalau udah stabil itu tidak perlu menerima atau menangkap elektron. Ya, jadi dia bisa berdiri sendiri. Gitu. Nah, contoh di sini diketahui unsur-unsur periode 3 berikut. Nah, di sini sih udah disebutin dia dalam satu periode. Buatlah grafik hubungan nomor atom dengan keelektronegatifan. Nah, jadi pada dasarnya kita untuk menjawab ini kita harus tahu dulu unsur-unsur ini dalam satu golongan atau dalam satu periode. Tapi di soal sudah disebutkan dia dalam satu periode. Tapi kita coba cek ya. P15 berarti konfigurasinya 285, S16 286, CL17 berarti 287, AR 18 288. Nah, ini ya udah terbukti bahwa dia dalam satu periode, ya. Periodenya adalah periode 3, hanya berbeda golongan. Nah, kalau kita urutkan itu kan P, S,
Cl sama Ar ya. Ini diurutkan berdasarkan golongan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa keelektronnegatifan dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin besar. Maka kalau kita nanti buat grafiknya itu akan naik. Ini ada P, S, Cl, dan Ar. Nah, P di sini, S itu pasti lebih besar, Cl juga lebih besar, maka grafiknya akan naik. Tapi di sini ada Ar. Ar ini adalah golongan 8A. Tadi golongan 8A itu tidak memiliki keelektronegatifan. Maka nanti grafiknya akan turun ketika ada golongan 8A. Jadi dari golongan 1A sampai golongan 7A, keelektronegatifan itu akan naik terus. Nah, ketika ada golongan 8A, dia akan turun. Karena keelektronegatifannya sangat kecil. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sifat logam dan non-logam. Nah, di mana logam itu cenderung konduktor, ya. Logam itu bersifat konduktor dan memiliki warna mengkilap khas logam. Dia keras dan ulet. Ya, contohnya besi. Besi itu kan keras. Terus ulet itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk. Nah, besi bisa dibentuk, bisa, ya, dengan cara dipanaskan dulu dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, sedangkan kalau non-logam, dia bersifat non-konduktor, ya, bukan penghantar listrik atau panas. Titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, dalam satu golongan, sifat logam itu bertambah. Dalam satu periode, sifat non-logam itu bertambah. Ya, berarti nanti kebalikannya nih. Golongan dari atas ke bawah dalam satu golongan logamnya bertambah, sedangkan dalam satu periode yang bertambah itu adalah sifat non-logam. Berarti kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat non-logamnya berkurang, sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logamnya berkurang. Ya, nah seperti itu. Ini adalah sifat keperiodekan unsur yang kita bahas. Semoga video ini bermanfaat, ya. Silakan untuk di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.